Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassa bi Muhammadin wa anqasna min sulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Segala puja, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, di mana di hari ini, di malam ini Allah telah mencucurkan nikmatnya kepada kita semua berupa kenikmatan kesempatan kita agar kiranya kita semua di malam hari ini bisa duduk di tempat untuk bersama-sama membaca syirah-syirah nabawiyah. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat salam kita aturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut-pengikutnya hingga di yaumil akhir nanti. Semoga juga kita akan memandang wajah Nabi, baik wajah Nabi itu di dalam mimpi-mimpi kita nanti ataupun langsung nanti Allah pertemukan kita setelah kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini untuk bersama-sama dikumpulkan di padang mahsyar, memandang wajah yang tidak pernah kita pandang, tetapi rasa cinta kita tidak akan berkurang kepada wajah yang tidak pernah dipandang itu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tema kita di hari ini tentang janganlah kalian memakan daging saudaramu sendiri. Ini kita angkat supaya kita memahami apa itu bahayanya makan daging saudara sendiri. Pernah dengar kasusnya Sumanto? Bu, Bapak pernah dengar kasusnya Sumanto? Pernah. Daging Sumanto ini hampir setiap bulan mengkonsumsi daging manusia. Jadi satu badan manusia itu dikonsumsi hanya 1 bulan. Yang mengikuti kasusnya Sumanto ini, ada beberapa jiwa yang melayang di tangan Sumanto. Tapi bukan Sumanto judulnya ceramah kita. Ini ibaratnya, mengibaratkan Sumanto, bu, kalau makan daging saudaranya sendiri, dia bikin 3 model. Ada yang bakar, ada yang goreng, ada yang masak kari. Bahkan Sumanto sendiri yang bicara, kalau khusus untuk hatinya manusia, dia tidak goreng, dia tidak bakar, dia tidak kari, dia langsung makan mentah-mentah. Untuk apa katanya? Ditanya Sumanto, untuk apa kau makan daging saudaramu? Kenapa kau membunuh sementara kau bunuh orang, kau makan daging? Jawabnya, untuk memenuhi kebutuhan ilmu kebatinannya. Ilmu kebatinan atau ilmu kebal. Singkat cerita, saya akan mengangkat satu hadis
daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami berada di sisi Nabi. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini berada di sisi Nabi. Kemudian berdirilah seorang lelaki. Berdiri seorang lelaki, dan seorang lelaki itu menceritakan kebaikannya selepas dia pergi. Ada berdiri. Sebelum saya lanjutkan, salah satu sahabat berdiri, dan sahabat itu duduk lagi kembali, di mana pada saat sahabat itu bercerita, langsung berkata Nabi Muhammad, ini tadi orang, langsung berkata, silahkan kau keluar, tinggalkan tempat. Saya tidak suka sama kamu. Saya tidak suka orang seperti kamu, kata Nabi. Karena ini tadi orang berdua-dua dia masuk sama Nabi. Dia berduaan. Satu sudah pergi, satunya tinggal. Yang satunya ini bertujuan mau ceritai orang di belakangnya. Dia bilang, itu tadi ya Rasulullah yang pergi begini. Nabi serentak langsung suruh keluar itu orang. Langsung keluarlah. Keluar kamu. Daripada kau menceritai saudaramu, lebih bagus kau keluar pergi bagi-bagi ini makanan. Tapi kau bagi-bagi ini makanan. Ya, daripada ini kau bergibah, menghasut, membawa cerita dari A dengan B, B dengan C, C dengan D sampai Z. Sungguh dosa seperti ini tidak ada ampunannya di hadapan Allah. Sebab dosa antara manusia dengan manusia itu urusan manusia, bukan urusan Allah. Dosa meninggalkan sholat, ya kau tobat sama Allah. Tapi dosa antara satu dengan yang lain, Allah tidak ikut campur sebelum kau meminta maaf kepada saudaramu yang kau gibah itu tadi. Jadi hukumnya gibah itu adalah haram. Hukum bergibah adalah haram. Dan hukum gibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira mau makan daging? Ini kan sedikit lagi Idul Kurban. Jangan sampai nanti tidak ada wanta beli kambing, saudara kita makan. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa kurban, ikut Miki Sumanto. Ya, sebab apa? Setelah Nabi Muhammad SAW suruh orang ini keluar dari celah-celah gigimu, disuruh keluar, suruh makan lagi itu, disuruh lagi Nabi bersihkan celah-celah gigimu, sebab disitulah setan melengket yang menggoda hati nafsumu supaya kau musuhi temanmu. Nah, makanya kalau makan itu jangan sampai ada di sela-sela gigi, harus dibersihkan. Dan makruh hukumnya ditelan. Makanan yang ada di sini, sela-sela sudah dimakan, jangan dikocik baru kasih masukin lagi di mulutnya. Paham tak? Disikat. Terus kalau ada melengket daging, buang, jangan ditelan. Itulah ibarat orang yang bergibah, seperti daging melengket di gigi kita. Kesimpulan dari hadis ini, mengumpat adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Mengumpat, apa bahasa Indonesianya mengumpat? Mengumpat, mencelaya, atau menceritai, mencaci, mengumpat, mencaci. Satu, ini paling tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, orang yang mengumpat diumpamakan seperti memakan daging saudara sendiri, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Hai orang-orang beriman, jauhilah dari kalian sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, karena sesungguhnya sebahagian dari
sangkahan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan kebaikan orang, dan janganlah setengah-setengah kamu mengumpat dan setengah-setengah kamu memuji. Mengumpat setengah-setengah, memuji setengah-setengah. Dilanjutkan lagi Allah berfirman di sini panjang ini. Intinya, siapa yang berbuat demikian, maka dosanya atau jasadnya tidak akan diterima di bumi. Bagaimana kalau kora-kora ini? Pernah kita dengar kasusnya kora-kora? Ada orang. Ini tafsirnya Ahmad Zakir, di mana Ibnu Khazir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan mengumpat adalah haram hukumnya secara ijma. Ini tidak dikecualikan suatu apapun dari itu, melainkan terdapat masalah kebaikan. Saya udah ngerti. Artinya dalam tafsir ini sudah dikatakan mengumpat salah satu hukum haram dan tidak ada faedahnya, melainkan menghanguskan semua amal ibadah kita. Yang diuntungkan yang diumpat, yang diceritai. Jadi kalau kita mau habis tabungan saya pernah cerita, orang yang suka bergibah itu seperti orang yang ambil air di sumur, dia tidak tahu bahwasanya ember yang dipakai isi air itu bocor. Ambil air di sumur, dia tidak tahu ember yang digunakan untuk mengambil air itu bocor. Sampai di rumah, tidak ada airnya, habis. Beginilah ibaratnya orang yang suka bergibah. Biar rajin zikir seperti ini, biar 1000 majelis kita hadiri, 1000 majelis kita hadiri, 1000 guru kalian, kalau di mulutmu masih ada rasa benci di hati antara satu dengan yang lain, maka kalian seperti ember yang keluar dari rumah, datang ke sini penuh itu ember, tapi setelah pulang dari sini ember itu kosong isinya, kosong, tidak ada isinya. Ini ember tak full sekarang, Bu. Kalau kita mau tahu, ember yang kita bawa di tempat ini full semua. Tapi hati-hati, jangan sampai ember yang kita bawa di majelis itu sudah full, ember itu bocor, dan sampai di rumah ember itu tidak ada amaliannya. Sebab apa? Sebab dari sini sampai di sana kita cerita orang, tadi itu ada kuliah di samping banyak gaya anak. Contoh, tadi itu banyak begini. Enak sekali itu orang bergibah kayak makan gula-gula. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tidak usah hindari itu. Bergibah, hindari. Seandainya ada syair dari Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 2 syair. Seandainya engkau melihat tai, katakan sama tai itu. Ini Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, seandainya kalian melihat tai di jalan, katakan sama tai itu, tai, kau itu lebih bagus daripada saya. Kenapa bisa? Sebab tai itu busuk tapi tidak punya akal. Kita punya akal, sudah busuk lagi. Mana lebih bagus, tai atau kita? Kita ini punya akal. Punya akal. Tai punya akal tidak? Tai saja tidak punya akal, tidak ganggu orang. Kucing kalau berak, yang lakukan berak langsung atau menggali-gali dulu. Supaya apa? Supaya tidak diinjak sama binatang. Saya punya otak untuk tidak merusak orang. Jadi kalau ada orang bilang la ilaha illallah, busa-busa mulutnya la ilaha illallah, tapi hatinya juga busa-busa bergibah, maka seperti tai yang ada di septic tank. Busuk mulutnya. Bau surga orang yang berpuasa seperti bau surga, bau patung apa? Kasturi. Bau mulut orang yang suka bergibah bau apa? Bau septic tank. Apa itu tempat apa ini? Tempat tadi? Septic tank.
Kalau Kapten Amerika enggak apa-apa. Disipte. Anda. Artinya hindari itu. Pahala-pahala yang kita dapatkan ini jangan sampai sia-sia. Iya. Antara A dengan B rukun. Jangan kita mau digeser. Nah bilang rumah irama. Adu domba, adu domba. Ya, rumah irama bilang begini. Domba di. Siapa tahu karaoke? Insya Allah, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dibersihkan dari dosa-dosa bergibah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dibersihkan hati kita, jiwa kita, kalbu kita dari prasangka buruk. Semoga kita semua yang duduk di tempat ini yang senantiasa berzikir, bertahlil, bertahmid, Allah sucikan dosanya dari menceritai saudaranya sendiri, dari memakan daging saudaranya sendiri. Semoga kita semua mendapat rahmat kasih sayang dari Allah. Sebab apa yang kita tanam di dunia ini ketika baik, maka baik hasilnya. Apa yang kita tanam di muka bumi ini ketika keburukan dari hari demi hari yang kita lakukan, maka insya Allah keburukan itu nanti kita akan mendapat risikonya nanti di yaumil akhirat nanti. Menanamlah yang baik dan janganlah menanam yang buruk. Sebab apa? Orang bisa selamat tergantung tanamannya di dunia. Mana yang lebih baik, tanaman yang baik kah atau tanaman yang buruk kah? Itu tergantung dari kita. Sebab surga bukan milik tetangga kita, surga bukan milik saudara kita, surga bukan milik ibu dan ayah kita. Surga itu adalah milik kita semua, yang dimana tugasmu sisa pilih. Mau masuk surga silahkan pilih, mau masuk neraka silahkan pilih, tergantung dari amal ibadahmu. Maka perbaiki hati kita, tidak ada dusta di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.